Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Bapak Ibu para jamaah kajian Tatma'innul Qulub Majelis Tabligh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Golokan. Bapak-bapak, ibu, istri-istri kami beliau, bersyukur kita berada di rumah Allah yang megah ini. Saya baru kali ini di Sidayu ini, masuk di daerah Sidayu baru ini. Satu itu yang WA saya asli orang dari Jawa, pimpinan Muhammadiyah di Majelis Tabligh Kabupaten Jombang. Saya juga pernah menjadi pimpinan ranting Muhammadiyah, pimpinan cabang Muhammadiyah yang tetangganya Cak Nun itu, Kecamatan Conggudo, sampai 5 periode. Setelah itu kemudian saya masuk ke pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Jombang. Di Majelis Tabligh itu sudah beberapa kali periode. Saya juga biasa ngajar di SMP Muhammadiyah, jadi kepala sekolah kurang lebih 10 tahun. Setelah itu kemudian di SMA Muhammadiyah 2 Mojo Agung Jombang itu selama 22 tahun. Karena saya baru kemarin itu Januari yang kemarin itu saya pensiun. Karena saya sebagai guru DPK yang didinaskan di SMP dan SMA Muhammadiyah. Setelah itu kemudian karena PDM itu tahu kalau saya ini pensiun tidak boleh berhenti, akhirnya Jombang itu punya MBS Muhammadiyah Boarding School, dan alhamdulillah di sana ada SMP juga SMA. Itu kemarin direkturnya itu ganti karena tahu kalau saya sudah purna, sudah pensiun, kemudian saya ditarik ke sana untuk menjadi direkturnya. Jadi baru beberapa bulan ini. Ternyata luar biasa. Di Muhammadiyah itu memang tidak boleh berhenti, katanya tidak boleh pensiun Pak Kodir. Ya kita terima sudah itu. Pengabdian kita wajah yang fi sabilillah. Perjian kita ini dengan sungguh-sungguh lewat Thariqatul Muhammadiyah, lewat Thariqah Muhammadiyah, jalannya Muhammadiyah. Bersyukur kita ini jadi umat Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu mari kita bersama-sama berusaha semaksimal mungkin mengikuti akan ajaran sunnah Nabi kita. Maka dengan begitu kita akan jadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat kita,
Dan nasib kita ini akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata Allah dalam Al-Qur'an di surat ke-47 di ayat 2 itu Allah berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu mir rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum." Orang-orang beriman dan beramal kebaikan-kebajikan serta beriman percaya dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian kita ini mengikuti akan sunnah ajaran Nabi-Nya itu, jaminannya apa? Kafar anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Dosa kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nasib kita ini akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita bersama untuk memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang wajib kita puji, hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita minta pertolongan, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberikan ampunan dosa kesalahan kita, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sama-sama berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan keburukan yang ada pada diri kita, serta kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan sayyiat yang ada pada kalbu, jiwa, hati kita ini, lalu kemudian tidak jadi. Terbersit dalam hati kita ini kan pernah kita ini mau berbuat sayyiat, berbuat buruk itu kan pernah. Tetapi kemudian karena kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dilindungi, kita tidak jadi untuk berbuat keburukan itu. Itulah sampai kita ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdoa, ada sebuah hadis Nabi dari Aisyah itu, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu. Ya Allah ya Tuhan, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan-keburukan yang pernah aku lakukan, dan aku berlindung kepada Engkau wa min syarri ma lam a'mal, dari perbuatan-perbuatan yang buruk yang terbersih dalam hati kita ini, mau kita lakukan tidak jadi karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu, Bapak dan Ibu sekalian, sampai membantu kita dengan doa. Ada malaikat ini yang membantu doa kepada kita ini. Di Quran kalau kita baca itu di surat ke-40. Surat ke-40 itu adalah surat ke-40 adalah surat kanggo duit, coba ngomong duit satis kayak Ustaz Hidayat. Surat ke-40 itu adalah surat Mukmin, Al-Mu'min, atau surat Ghafir. Itu di ayat 7, 8, dan 9. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita baca itu di sana, malaikat itu senantiasa satu memintakan ampun kepada kita orang-orang beriman. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahum yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Coba siapa yang mintakan ampun? Itu para malaikat itu memintakan ampun jalur sepuro dumateng kula panjenengan sedaya. Wastaghfiruna lilladzina amanu. Gusti kami, ini orang-orang beriman, jangan berikan ampunan segala dosa dan kesalahan.
Demikian pula kepada orang-orang ini, faghfir lil ladzina tabu. Kalau ada orang itu punya kekeliruan, punya kesalahan, lalu kemudian mereka ini bertobat, ampuni dosa kesalahannya. Terima tobatnya ya Allah Tuhan. Wattaba'u sabilaka. Demikian pula orang-orang yang mengikuti akan sunnah ajarannya Nabi, orang-orang yang berada di jalanmu ya Tuhan kamu, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, mengikuti orang itu, ampuni dosa kesalahan. Dan orang-orang beriman itu jangan sampai ya Tuhan kami pelihara, jaga mereka ini, waqihi sayyi'at, jaga mereka ini dari adab siksa neraka, waqihim adzaban jahim. Malaikat. Di ayat yang ke-8-nya doanya berbunyi apa? 8 itu berbunyi, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah ya Tuhan kami, itu malaikat itu kan doa, masukkan surga yang telah Engkau janjikan kepada mereka itu. Tidak hanya orang beriman itu, orang beriman ini ya Allah Tuhan kami, mereka ini punya bapak, min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Bapak dan ibunya ini ya Allah Tuhan kami, masukkan juga ke dalam surga. Itu punya suami dan istri, masukkan semuanya, juga punya wadurriyatihim, tegak turun anak cucunya ini, semuanya menjadi orang-orang yang beriman. Karena itu masukkan ke dalam surga. Innaka antal azizul hakim. Sungguh Engkau dan yang maha perkasa lagi dan yang maha bijaksana. Yang ke-9 inilah Bapak dan Ibu. Maka kemudian kata malaikat itu waqihi sayyi'at, jaga pelihara ya Allah Tuhan kami orang-orang beriman ini dari berbuat keburukan-keburukan, sehingga kita ini mau terberset untuk berbuat keburukan tidak jadi. Itu coba, itu berkat permintaan permohonan dari para malaikat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita didoakan mau berbuat keburukan tidak jadi. Waqihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'at yauma idzin faqad rahimtah. Siapa orang itu yang hari ini dijaga, dipelihara dari berbuat keburukan-keburukan itu, sungguh orang ini mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalika huwal fawzul adzim. Itulah orang ini mendapatkan keberuntungan yang luar biasa besarnya. Itu yang kami maksudkan tadi itu. Pak pimpinan ranting tadi itu bilang tadi, kenapa kita ini Rasulullah itu sering sekali ketika berkhutbah itu yang sebagai pembukanya itu, ketika membaca alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nah, yang ini wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Aku berlindung ya Allah Tuhan kami dari berbuat keburukan-keburukan itu yang ada pada diriku, serta aku ini berlindung kepada Engkau dari perbuatan-perbuatan yang buruk yang terbesit dalam hatiku. Aku akan melakukan itu tapi kemudian tidak jadi karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Bapak dan Ibu sekalian, malaikat itu senantiasa berdoa dan doakan kepada kita. Yang kedua, bersyukur kalau kita ini masih punya iman dan Islam dalam jiwa, kolbu, hati kita. Ini kita bawa, kita pertahankan sampai pada akhir hayat kita, sampai nanti kita ini meninggalkan alam fana itu, mendapatkan satu predikat namanya adalah wafat yang dalam kondisi husnul khotimah. Bapak dan Ibu sekalian, ketika iman dan Islam itu masih mendarah daging dalam jiwa kolbu hati kita, maka itu artinya satu, Gusti Allah itu masih mencintai kepada kita. Coba hadis Nabi itu kan bilang, innallaha yuhibbud dunya may yuhib wa man lam yuhib. Gusti Allah itu
Kalau urusan dunia itu mesti diberikan itu oleh Allah itu kepada orang yang ia cintai maupun kepada orang yang tidak dicintai. Coba, orang-orang yang nggak sembahyang, orang-orang yang nggak sholat itu, orang-orang yang ghairul Islam itu, coba semuanya kan diberikan rezeki oleh Ilahi. Karena Allah punya sifat yang namanya Rahman dan Rahim. Rahmannya ini diberikan oleh Allah. Kadang-kadang pemberiannya lebih banyak itu daripada kita. Coba kan? Jadi itulah yakin dan percaya itu. Tapi yang namanya iman kata Nabi itu wala yu'ta al imanu illa mayyuhib. Gusti Allah tidak akan memberikan itu yang namanya iman kecuali orang yang ia cintai. Satu. Yang kedua, orang ini nanti di alam akhirat, dunia dan akhirat tidak akan menyesal. Ketika kita ini jadi orang iman, jadi orang Islam, tidak akan menyesal. Kalau sampai kemudian kita ini jadi orang yang ghairul Islam, kalau kita ini menjadi orang kafir, nanti coba kita lihat. Apa kata dalam Al-Quran surat ke-15 itu? Surat ke-15 itu surat Al-Hijr. Di ayat yang kedua, Allah berfirman di sana, Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Rubama itu sering, yawaddu kepingin. Siapa itu? Alladzina kafaru, orang-orang kafir selain orang yang beragama Islam. Di akhirat akan bilang itu bukan muslimin. Iya ya, saya dulu kenapa kok tidak jadi orang beragama Islam? Itu kan menyesal. Iya ya, saya dulu kenapa kok tidak jadi orang iman? Kalau saya jadi orang Islam, jadi orang iman kan seperti orang-orang iman, orang-orang Islam itu ya, berada dalam surga itu enaknya luar biasa. Tuh. Penyesalan berada di belakang hari. Bersyukur kita bawa itu sampai pada akhir hayat kita. Yang ketiga, jika iman dan Islam itu masih berada di dalam jiwa kalbu hati kita, itu artinya petunjuk hidayah itu masih diberikan kepada kita. Kita tidak bisa bayangkan andaikan yang namanya hidayah, petunjuk dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan kita akan terancam. Dunia lebih-lebih di akhirat nanti. Itulah makanya kenapa kita ini setiap kali dalam sholat 5 waktu itu paling tidak itu kita membaca 17 kali membaca kalimat as-sab'ul masani 7 ayat yang diulang-ulang. Salah satu diantaranya adalah berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah ya Tuhan Engkau, tunjukkanlah kami ini kepada jalannya. Berikan apa maknanya hidayah betul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah jalannya orang memberikan nikmat atas mereka. Bukan jalannya orang-orang yang murkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang kau sesatkan. Kita ini minta mohon kepada Ilahi Rabbi seperti hidayah petunjuk. Makanya Nabi itu sering di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sebelum kita diberikan oleh Allah sebuah ketenangan, ketentraman, kebahagiaan di dunia ini. Nikmat karunia yang diberikan kepada kita ini yang namanya nikmat dunia ini. Maka terlebih dahulu yang diminta oleh Nabi itu apa? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. 4 ini. Justru yang pertama kali diminta itu adalah apa? Hidayah, petunjuk. Karena kullukum dhalun, kalian itu menjadi orang-orang tersesat. Hadis qudsi.
Bapak dan Ibu kalau membuka di kitab Riyadhus Shalihin di hadis nomor 111 nih, 111 itu mesti akan ketemu dengan itu. Kullukum dhalun, kalian menjadi orang tersesat illa man hadaitu, kecuali yang orang aku berikan petunjuk hidayah kepadanya. Apa kata Nabi berikutnya itu? Fastahduni, istiqomah, tetap minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahdikum, janjinya Allah, aku akan berikan petunjuk hidayah kepada engkau. Luar biasa Nabi memberikan ajaran kepada kita. Jadi itulah Bapak dan Ibu saudara sekalian, mohon kepada Ilahi. Oleh karena itu, apa cirinya orang itu ketika diberikan petunjuk hidayah? Hatinya ini masih diberikan oleh Allah petunjuk hidayah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya ini dengan hidayah. Al-Quran surat ke-6 125 ini, Al-An'am, faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah itu diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, cirinya apa? Hatinya ini ya Pak, yasrah sadrahu lil Islam. Dilapangkan, dicembarkan, diluaskan oleh Allah itu menerima Islam sebagai agama. Demikian pula sebaliknya, faman yuridillahu ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Jadi sempit dan sulit. Maka kalau kita ini, hati kita ini kok gampang menerima ajaran syariat dari Islam, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan, diluaskan, dicembarkan, hati kita itu menerima syariat Islam, itu tandanya petunjuk hidayah ilahi rabbi itu diberikan kepada kita. Kita ini kok senang, gembira dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan berdasarkan syariat Islam, maka itu tanda bahwa kita masih diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab disinari, diberikan nur cahaya ilahi rabbi itu dimasukkan ke dalam dada hati kita orang-orang beriman. Itulah makanya sampai Gusti Allah itu bertanya dalam surat ke-39 itu, surat Az-Zumar itu di ayat 22 itu, afaman sarakallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin mir rabbi. Bukankah orang itu yang diluaskan, dicembarkan akan hatinya itu untuk menerima ajaran Islam itu tidak lain itu adalah nur cahaya Allah yang diberikan kepadanya, bersinar terang, mencorong. Itulah makanya ini Bapak dan Ibu saudara sekalian, termasuk agama itu bisa jadi lepas sebab hilang. Kenapa Nabi itu sering sekali itu berdoa dengan doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Artinya wahai zat yang membolak-balik hati. Qalbun itu maknanya kan apa? Iklab itu kan balik. Bacaan iklab itu kan itu. Mim nah coba kan balik. Jadi itu mim itu kan balik itu. Hati itu pun juga begitu. Kenapa? Karena Nabi itu memberikan pelajaran kepada kita, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkanlah hatiku untuk selalu berpegang teguh dengan agama. Kalau orang Jawa itu, orang Jombang itu mengatakan esok dili sore tempe, artinya berbolak-balik. Makanya kenapa kata Nabi badiru bil amali fitanan, segera kamu berbuat amal kebaikan-kebajikan sebelum datangnya hujan dan cobaan. Itu diumpamakan oleh Nabi itu seperti malam yang gelap gulita dengan cepatnya ganti dari siang kepada malam. Maka orang ini kemudian berbalik, yusbihu mu'minan wal yumsi kafiran.
pagi itu masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi orang Islam, sorenya sudah menjadi orang kafir. Subhanallah. Itulah makanya sampai Nabi ini ditanya oleh istrinya Nabi yang namanya Ummi Salamah. Ummi Salamah itu namanya adalah aslinya itu Hindun Al-Maksumiyah. Tapi ketika dinikah oleh Nabi pada waktu itu kan karena dalam kondisi punya anak yang suaminya dalam kondisi meninggal dunia itu. Saat itu kemudian hamil dan lahirlah. Kemudian ini mendapatkan putri. Anaknya putri diberi nama Salamah. Makanya ini Hindun Al-Maksumiyah ini sebagai ibunya disebut dengan Ummi Salamah. Lalu kemudian karena janda, lalu kemudian dinikah oleh Nabi. Nah, ini termasuk salah satu di antara istri Nabi yang paling panjang usianya. Suatu saat Nabi itu sering sekali berdoa. Begitu selesai sholat, Nabi ini berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sampai kemudian Ummi Salamah ini bertanya, ya Rasulullah, Nabi, kenapa sih Nabi itu yang saya dengar itu? Kok Nabi ini kalau berdoa itu mayak sering doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang sering Nabi itu membaca doa itu. Apa jawaban Nabi ya Ummi Salamah? Wahai Nabi, Ummi Salamah, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbaini asabiillah. Tiap-tiap anak Adam manusia ini hatinya itu berada di bawah ujung jari jemarinya Gusti Allah. Artinya berada di bawah kekuasaan ilahi. Faman syaa azago, faman syaa aqoma. Kalau ditegakkan oleh Allah jadi kuat tegak agama itu, petunjuk hidayah itu. Tapi kalau kemudian hilang sirna, lanjut hilang pula. Itulah makanya kemudian aku ini kenapa kok sering berdoa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Makanya kemudian Mu'ad bin Mu'ad ini orang yang membawa hadis itu berdoa dalam Al-Quran di surat ketiga di ayat 8 itu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan kau jadikan hati kami ini condong kepada kesesatan. Ba'da idh hadaitana, sesudah engkau memberikan petunjuk hidayah kepada kami. Coba kan, itu kan hati-hati kita ini dengan itu. Kenapa kok begitu? Hatilah kembalinya. Bal'an bin Ba'ura itu bapak dan ibu saudara sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Bal'an bin Ba'ura itu orang yang paling dekat dengan Nabi Musa alaihissalam. Sampai kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya itu, tidak hanya dekat kepada Nabi Musa alaihissalam, dekat dengan zat yang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ketika akan berperang, Nabi Musa ini bilang, Bal'am, coba kamu ini berdoa, bermunajat mohon kepada Allah supaya nanti kita ini ketika akan berperang diberikan kemenangan. Menang, diangkat begitu, menang. Itu Bal'am bin Ba'ura. Orang yang sedekat dengan Gusti Allah seperti itu, lalu kemudian dekat pula dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika itulah diperintahkan ke Madian. Madian itu salah satu negara yang itu adalah tempat mertuanya Nabi Musa alaihissalam. Ada di Madian. Kita ingatkan dalam Al-Quran itu Nabi Musa ini ketika siang hari nggak ada banyak orang, lalu kemudian ada orang geger antara Kipti dengan Bani Israel. Ditempelin itu, tonyo sampai mati kan itu. Ditempelin sama Nabi Musa itu, mati itu. Begitu mati lalu kemudian Nabi Musa itu diancam, kamu kalau kamu tidak lari dari Mesir ini nanti kamu nanti mesti akan dipateni. Lari ke Madian. Di Madian itu ketemu dengan Nabi Syu'aib alaihissalam. Nabi Syu'aib itu punya putri dua, salah satu di antara namanya adalah ada Safuro yang putri ini. Itu baru kemudian ketemu dengan
Nabi Syuaib bilang, hai Musa, dalam Quran ini kamu saya nikahkan dengan anak saya. Karena waktu itu tidak punya apa-apa Nabi Musa alaihissalam itu, maka sebagai mas kawinnya itu diantaranya apa? Disuruh untuk membantu di situ itu sampai 10 tahun. Tapi tidak sampai 10 tahun, lalu kemudian akhirnya diperintahkan oleh Nabi Musa itu, oleh Nabi Syuaib itu, sudah sekarang kamu berdakwah, kamu lanjutkan, kamu ke Mesir lagi, tugasmu belum selesai. Itu sampai kemudian melawan Raja Fir'aun itu kan. Nah, Nabi Syuaib alaihissalam lama-lama karena sudah tua wafat. Nah, begitu sudah wafat, maka kemudian kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam ini sudah hilang sirna. Karena di sana ada orang yang berkuasa, raja di Madian itu, maka inilah Nabi Musa itu mengetahui. Bilang kepada Bal'am bin Ba'ur, Bal'am, kamu datang sana, kamu berdakwah, ajak seorang raja ini kalau nanti bisa masuk ke dalam agama kita, luar biasa nanti. Sudah datang ke sana. Apa katanya raja itu? Bal'am, kau datang kemari itu tujuanmu kan supaya aku ini mengikuti agamamu. Justru sebaliknya, jika engkau ini mau, maka agamamu akan aku jadikan sebagai tangan kananku. Apa permintaanmu akan aku berikan. Kau ingin punya harta yang banyak, punya istri yang banyak, akan kuberikan. Sudah saya berikan. Itulah Bal'am bin Ba'ur. Orang yang sehebat Bal'am bin Ba'ur, orang yang dekat dengan Gusti Allah itu, kalau berdoa itu seperti dikabulkannya. Menjadi tangan kanan Nabi Musa alaihissalam, ternyata apa? Gelepang Pak, katut Pak. Kok tahu Pak Qadir? Coba Bapak dan Ibu nanti lihat di Quran itu ada surat ke-7 di ayat 175. Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakhu minha fatbahu syaitanu fakana minal ghawin. Kan? Itu maknanya. Watlu alaihim, bacakan Muhammad ini kepada umatmu nanti jangan sampai seperti ini. Itu maknanya kan begitu. Disuruh menceritakan faksusil qasasallahum yatafakkarun. Ceritakan Muhammad kisah ini kepada umatmu. Jangan sampai nanti umatmu ada yang seperti ini. Naba Allah diatai naba itu artinya kan berita besar. Jadi berita besar itu maka di Quran ada surat namanya surat An-Naba. Dimulai dengan apa? Ammayatasa'alun anin naba'il hadid. Naba itu kan hari kiamat. Yang kedua, berita besar termasuk diantaranya adalah ketika iman dan Islam ini keluar, orang jadi murtad, itu termasuk berita besar. Berita besar itu. Nah, ini Bal'am bin Ba'ur fa'atbahu syaitanu. Mereka ini mengikuti akan langkah-langkah setan. Jadi ya bi'udinahu bi'arodin, dijual agamanya, diganti Pak dengan harta dunia. Katut-katut. Zaman Nabi Muhammad juga ada yang demikian itu Pak. Ada mulai termasuk kalau Musailamah al-Kadzdzab itu Nabi sudah wafat. Itu periodenya Abu Bakar. Ada juga yang masanya Nabi ketika Nabi akan wafat itu ada salah seorang itu namanya adalah Al-Aswad Al-Ansi. Itu pun juga begitu. Murtad Pak itu. Sudah jadi orang Islam murtad. Kalau zamannya Nabi Isa itu ada Judas Iskariot, kan juga begitu. Maka itu nanti insya Allah kalau cukup waktunya saya berikan itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kenapa ayat ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Itu artinya umatnya Nabi Muhammad jangan sampai nanti menjadi orang ini yang keluar daripada agama Islam itu.
Orang yang sudah iman ternyata kemudian berbalik. Itu Bal'am bin Ba'urah, itu Yudas Iskariot, itu Al-Aswad Al-Ansi. Coba apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran ini menjadi pelajaran kita. Bapak dan ibu ini mengetahui Saifuddin Ibrahim ini. Oh, itu viral kan Pak, itu di mana-mana. Mohon maaf itu. Saya dulu itu dari Universitas Muhammadiyah. Saya tidak pernah Pak, sekolah itu di luar, sekolah di negeri tidak pernah, mesti di luar negeri sih. Luar negeri itu berarti sekolah swasta cuma. Mulai dari kecil itu sampai Muhammadiyah, MI-nya, SMP-nya, SMA Muhammadiyah 2, saya udah dari Kertosono. Lalu kemudian pas waktu juga mondok di sana, lalu kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Surabaya, UMS. Dulu ada namanya Pusat Pendidikan dan Latihan Muhammadiyah. Itu dibiayai oleh negara, oleh Muhammadiyah. Nah, termasuk salah satu di antaranya, ketika saya dapat beasiswa itu, tidak bayar sama sekali, bahkan mulai dari makan semuanya tiap bulan juga mendapatkan transport itu, dikasih sepeda lagi. Nah, setelah itu kemudian saya melanjutkan, ada dapat beasiswa itu di Yogyakarta. Saya sering ketemu dengan ini, Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim itu ya kakak tingkat gitu. Itu juga di Pondok Sabran, Mbak. Coba itu. Itu dibiayai oleh Muhammadiyah. Gitu. Jadi mahasiswa dibiayai oleh Muhammadiyah. Sampai kemudian pinter, lulus, kumrot. Pinter memang. Cuma mau cokuran gak bata enak. Nah, itu. Sering dulu kalau pada waktu ada Pak Munawir Sazali datang ke Yogyakarta. Saya ini kan bagian baca Quran. Dia sebagai pembawa acara. Akhirnya kemudian lulus, kumrot. Sudah. Dibawa kemana-mana sampai kemudian jadi dosen. Sudah pernah pergi haji juga. Anaknya kan 3. Ada Dikri Fikri, Muammar Gaddafi, Saddam Hussein. Ganteng-ganteng Pak anak itu. Ketika kenal coba, sudah di Yogyakarta itu hampir semuanya itu mulai dari Solo, kemudian Yogyakarta, sampai ke para Pondok Zaitun. Dia pernah menjadi dosen di sana, menjadi ustadz di sana. Terakhirnya di Zaitun. Pergi geger di sana, lalu kemudian ketemu dengan orang Surabaya, itu orang yang kaya raya, Nasrani. Nih, coba kan, orang yang sehebat itu sudah pernah haji, sudah macam-macam itu. Kandil begini nih, Pak. Katut, Pak. Coba itu. Sekarang gimana? Jadi pendeta dia. Jadi pendeta itu. Tuh, coba kan. Ini mayyahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyah. Siapa orang berikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang menyesatkannya. Tapi kalau siapa orang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi tidak ada orang yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Yakin, percaya kita dengan itulah. Nah, Sayyidina terakhir Profesor Dr. Haji Muhammad Dahlan Iskan. Coba kan? Coba Bapak dan Ibu lihat. Cawapres dulu itu ketika dipimpin tuh melejit luar biasa. Pernah menjadi Menteri BUMN jam eranya siapa? Susilo Bambang Yudhoyono, SBY itu. Pinter juga. Orang begitu juga. Bapak dan ibunya itu santri yang luar biasa, dulu pernah mondok pula, tapi ternyata apa? Jadi murtad, Pak. 14 tahun dia ini terkena penyakit kanker hati. Ada 3 kanker di sana itu, sampai kemudian dia muntah darah itu. Kenal dengan orang Pak Dahlan. Sampai saya bawa ke Shanghai, Cina. Dari rumah sakit di sana itu. Sudah. Maka itu kemudian didonorkan hatinya diganti
yang dalam bahasa ilmu kedokteran namanya transplantasi hati. Jadi hatinya itu sudah pejat, rusak, diambil, dibuang, digantikan dengan hatinya orang. Itu begitu sudah berhasil, lalu kemudian dia mestinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Jika aku sakit maka dia Allah itu yang menghidupkan lagi, Allah itu yang menyembuhkannya. Begitu sudah sembuh ternyata apa? Lupa dengan siapa dan yang menyembuhkannya. Murtad ya. Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Itu terjadi woy. Di Arabin diganti dengan itulah Bapak dan Ibu sekalian. Pernah termasuk mulai dari Balan bin Ba'urah, kata Allah dalam Al-Quran tadi, walau syi'na la rafa'nahu biha. Andaikan dia ini kami kehendaki, sungguh mereka ini akan aku angkat harkat martabat derajatnya, dunia dan akhiratnya. Walakin lau akhlaka ilal ardi wattabahawa, tapi yang dipilih itu karena mereka itu kenikmatan dunia yang hanya sementara. Ma indakum yang fadu, hilang apa yang punya. Ma indallahi baq, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itulah yang kekal dan abadi. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, yang terakhir, 3 hal ini yang kita ini tidak akan bisa kembali. Apa? 1, waktu, usia, umur kita. Yang kedua itu adalah ucapan omongan kita. Yang ketiga adalah kesempatan. Itu tidak akan bisa kembali. Nah, waktu, usia, umur kita. Gusti Allah itu sampai kemudian bersumpah berkali-kali dalam Al-Quran itu, wal asri, demi masa, wal laili, demi waktu malam, wal nahari, demi waktu siang, wal duha, demi waktu duha, wasyubhi idza tanaffas, demi waktu subuh. Coba ini Bapak dan Ibu adalah satu perhatian pada kita. Seorang ulama besar di Madinah itu namanya adalah Hasan Al-Basri. Beliau pernah menyatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, innama anta ayyamun kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Kalian itu diliputi oleh waktu demi waktu, usia, umur demi umur, berjalan dari waktu ke waktu, hari ke hari, pekan ke pekan, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Ulama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Mesti nanti akan habis masanya. Oleh karena itu, hendaklah engkau hati-hati. Faman wajada khairan falyahmadillah. Ketika engkau masih bisa berbuat amal kebaikan kebajikan, bersyukurlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadi orang yang menyesal di kemudian hari. Wa man wajada ghairu dzalika fala yalumanna illa nafsah. Bapak dan Ibu sekalian, perjalanan hidup kita manusia ini kan diawali dari benda mati dan nanti akan kembali menjadi mati. Diawali dari sperma dan berakhir menjadi bangkai. Keduanya ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran itu adalah sebagai mimma immahin. Dan nanti kalau sudah menjadi bangkai, Quran menyatakan mayyitan fakari tumbuh. Menjijikkan orang seganteng apapun, secantik apapun, kalau sudah mati itu tidak mungkin akan dibiarkan. Mesti nanti coba biarkan dia keras 1 minggu, baunya tidak karu-karuan. Tapi kita ingat ada masa, ada waktu itu antara lahir dan mati ini Gusti Allah ini memberikan karunia yang luar biasa kepada kita. Sampai kata Allah dalam Al-Quran di surat ke-17 itu, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh kami muliakan kepada Bani Adam, kami tempatkan mereka di daratan dan di lautan, dan kami berikan rezeki yang luar biasa diberikan kepada hamba-hambanya manusia itu. Dan bahkan itu kami berikan rezeki yang baik-baik itu.
Kami ciptakan, kami lebihkan dari sekian ciptaan-ciptaan itu yang paling mulia adalah kita manusia itu. Sampai kapan Pak itu? Misteri ilahi roh, tidak ada yang mengetahui. Sampai batas yang ditentukan. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad SAW itu baina siti masabiin antara 60 sampai 70. Coba orang kalau sudah umur 60, 70. Ya. Saya itu haji yang pertama itu dulu kan bisa disebutkan jamaah yang termuda umurnya sekian tahun, 15 tahun. Jamaah yang tertua usianya pada waktu itu di Jombang bersama-sama dengan saya itu masih ada orang berusia 125 tahun. 125. Begitu saya haji yang kedua ternyata apa? Sudah tidak ada orang yang berusia sampai 100 tahun. Yang tertua pada waktu itu 89 tahun. Tapi itulah di antara itu. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu baina sitin masa 60 sampai 70. Tapi kecuali yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kata dalam Al-Qur'an di surat ke-16, surat An-Nahl ayat 70 itu, wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila ardalil umuri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Dialah Allah itu yang telah menciptakan kalian, kemudian Allah ini mewafatkan kepada kalian wa minkum, dan di antara, tidak semua, di antara kalian itu ada orang ini man yuraddu yang dikembalikan ila ardalil umuri, sampai pada usia yang sangat lemah dan pikun. Jadi kalimat pikun itu ternyata disebut dalam Al-Quran, Pak. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a, sampai kemudian orang ini tidak mengetahui sesuatu yang pernah dia ketahui. Di Pare itu, di Kediri itu, ada seorang dokter ahli bedah, pintarnya luar biasa, pasien yang luar biasa banyak. Rumahnya itu besar itu. Kebetulan istrinya itu menjadi ibu-ibu Aisyah. Saya hampir setiap bulan itu ngaji di sana. Ada kajian itu. Nah, suatu saat kemudian dokter ini ternyata kena stroke. Jadi sudah purna, tapi pasiennya masih banyak sekali. Sampai kemudian ketika saya datang, itu masih bisa menyapa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi tidak bisa apa-apa. Tapi setelah itu kemudian istrinya bilang, Ustaz, ini bapaknya anak-anak itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa, Ustaz. Sudah tidak tahu apa-apa, terus gimana Ustaz ini? Mau sholat itu mengingatkan. Tidak apa-apa, diingatkan terus. Saya masuk, diingatkan. Sudah tidak tahu. Ketika diajak untuk sholat, sudah tidak tahu. Ustaz, bulan berikutnya juga begitu. Ternyata pikun Ustaz. Coba kan, pikun. Jadi itu, tapi tidak semuanya itu. Makanya kita ini berdoa, bermunajat mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi itu selalu meminta memohon kepada Allah ini karena yata'awwadu fi kulli sholatin. Di belakang sholat itu Nabi sering berdoa begini, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa'udzubika min al-uradda ila ardalil umuri wa'udzubika min fitnatid dunya wa'udzubika min adzabil qabri. 4 hal itu. Ya Allah, ya Tuhan, aku berlindung kepada Engkau dari penyakit jubel, pengecut. Hidup sekali jangan jadi pengecut. Nanti akan dilihat rapat kita. Pengecut itu. Di kita ini banyak orang, rapat kita ini. Kemudian yang kedua, ya Allah, ya Tuhan, aku berlindung kepada Engkau dari penyakit pikun. Pikun, Pak. Jadi tidak mengetahui sesuatu yang pernah dia ketahui. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Bapak dan Ibu sekalian, 3 perjalanan hidup manusia ini kalau diberikan usia panjang, kalau usia tua, mohon maaf, 1, orang itu sakit-sakitan, tapi nggak pikun. Itu kalau coba usia tua, sakit-sakitan sing digawa itu obatmu kok podo mbek aku.
Di salah satu masjid itu juga begitu. Seketika Imam boleh ketemu ada orang-orang tua-tua gitu bilang. Ketika mau minum obat begini tanya, "Duh, obatmu kok pada mbak obatku?" Sama-sama tuanya. Jadi itu. Jadi sakit-sakitan jadi keluar masuk rumah sakit. Tapi nggak pikun, sakit-sakitan. Ya mungkin termasuk kita. Masuk dengkul kita ini coba kan. Bapak dan ibu ini mohon maaf. Kalau ngaji itu coba ketara nek wis rada suwe. Makanya saya kalau khutbah itu tidak terlalu lama. Kenapa? Ya memang satu ajaran Nabi dan yang kedua orang tidak terlalu lama, Pak. Itu mesti bosan. Ngaji ini pun juga begitu. Maka tidak akan saya terlalu lama itu. Ya. Jadi ini kan persan. Bukan kok saya duting begini. Ono sing sendek lu, ono sing suwe ini Pak Wakil. Dengkul itu kan disebut dalam Al-Quran. Iya. Jadi orang ngaji itu kan begitu. Jadi sakit-sakitan, tapi nggak pekut. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan hatta saukata fama fauqaha illa kafarnu bil khotoya. Orang sakit itu penebus dosa salah. Nabi itu mendikan, tapi itu buat orang mukmin, orang muslim. Sakit-sakitan karena sudah tua. Tapi nggak pekun. Nah, yang kedua ini pekun, tapi masih sehat, Pak. Pekun sih sehat. Jadi bisa naik sepeda kemana-mana, golek rawon metu nang pasar sana itu. Mumet. Tapi gak bisa mulai. Subhanallah. Itu ada, Pak. Di Mojoagung itu ada orang begitu itu. Masa sampai kemudian kadang-kadang anaknya ini bakul sate. Itu kan bakul sate. Kak kok bernyambut gawe, Pak. Mulai bapaknya hilang, bolak-balik gak semuli. Saking jengkelnya akhirnya kemudian kaosnya di belakang tulisnya dengan nomor HP. Nah, dengan tujuan itu supaya nanti bisa pulang golek cepet gampang. Atau kadang-kadang sampai kemudian teleponnya berdering. Oh, ini bapakmu ya di sini. Ada di terminal. Kayak semula, Pak. Likai layak lama pada ilmin syai'ah. Orang itu tidak tahu apa. Subhanallah. Jadi itulah yakin percaya dengan itu. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah sudah sakit-sakitan, pekun lagi. Oleh karena itu biar kita ini terhindar dari penyakit pekun itu, satu berdoa tadi itu, seperti Nabi tadi itu. Allahumma inni a'udzubika minal jubn wa a'udzubika min an urda ila ardalil umur. A'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Yang kedua, supaya kita tidak pekun, banyak-banyak kita ini membaca Al-Quran itu dengan artinya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami menurunkan Al-Quran itu tidak lain adalah merupakan obat. Baca Quran. Nyanyi anak muda-muda coba kan. Tombo hati ikuli mosak warna moco Al-Quran diangen-angen. Coba kapan angen-angen ini? Termasuk kita ini, makanya kita baca Quran, diangen-angen, kita kaji apa maknanya, apa artinya. Yang sering ngaji pokoknya, cuma itu. Baca Quran dengan artinya sekali. Sampai itulah Yazid Ibn Abdul Malik Al-Mughirah itu menyatakan orang itu yang gemar membaca Al-Quran dengan artinya, maka otaknya ini akan terpelihara walaupun dia ini berusia 200 tahun. Subhanallah. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran kata Nabi. Karena sumber Al-Quran ini bisa memberikan pertolongan kepada kita di yaumul qiyamah. Quran itu gampang. Walaupun yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Ayo, adakah orang yang mau belajar? Adakah orang yang mau menghafal? Adakah orang ini yang mau membaca dan memperhatikan akan makna artinya? Saya ada di MPS itu, kalau lihat anak-anak sedang menghafal itu mas terenyuh itu. Padahal mangan itu sama. Coba. Tapi luar biasa. Saya lihat dibimbing oleh salah seorang ustadz itu. Saya lihat cepat sekali.
Itu dengan catatan apa? Ya, jadi kita pondokkan memang anak itu. Nah, terbiasa, akhirnya kemudian mudah sekali untuk menerima. Orang itu kalau kemudian berpegang teguh dengan Al-Quran, ingat kata Allah dalam sebuah hadis Nabi, Inna Allah yarfa'u bihadal kitab aqwaman wa yadau bihi akharin. Sungguhnya Allah itu akan mengangkat harkat martabat derajatnya kepada orang itu, orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran. Tapi wa yadau bihi akharin, akan menurunkan derajat kepada orang-orang yang mau dengan Al-Quran. Yang ketiga, supaya kita itu terhindar dari penyakit pikun, bangun pagi-pagi. Bangun pagi-pagi. Kenapa kok ada sholat subuh? Bahkan sebelum sholat subuh itu ada sholat namanya sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Akan diangkat harga martabat dari tempat yang terpuji. Saraful mu'min qiyamul billail. Kemuliaan seorang mukmin itu berada di mana? Orang ini sergap hendak itu untuk bangun sepertiga daripada malam. Nah, jadi di samping itu Nabi saya berdoa, Allah barik li ummati fi bukuriha, ya Allah ya Tuhan kami berikan keberkahan kepada umatku yang bangun di pagi-paginya. Bahagimu fi talabir rizki wal hawaid fa innal guduwa barakatun wa najah. Ingin berkah hidup kita, bangun pagi-pagi. Siapapun bisa untuk melaksanakannya ini. Jadi ini adalah penguatan rohani kita, mental kita, fisik kita termasuk. Siapa saja bisa melaksanakan. Yang penting ada sebuah kesungguhan dan kemauan. Cuma itu kan. Kita ini kalau misalnya ingin untuk menjadi kaulan, ucapan perkataan yang berbobot diperhitungkan. Apa resepnya? Di Quran itu ada surat ke-90, namanya adalah surat Al-Muzammil. Nah, surat ke-73, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qaulan sakila. Kau akan diberikan oleh Allah ucapan perkataan yang berbobot. Bapak dan Ibu sekalian, saya jadi kepala sekolah SMP Muhammadiyah itu kurang lebih 10 tahun. Di SMA itu 22 tahun. Itu belum pernah, Pak, saya mengeluarkan orang gitu. Jadi mecat orang itu belum pernah. Ada orang itu masuk nakalnya, walaupun sekolah Muhammadiyah. Coba bisa dibayangkan ada guru itu laki-laki. Mohon maaf ini, bukan kok menyinggung, andaikan ada seperti itu. Ada guru poso Ramadan itu ternyata nggak puasa. Coba menurut jenengan sebagai pimpinan Roma, coba kira-kira gimana? Nah, tok noy kan gitu. Itu kita doakan, Pak. Kita ajak ngomong, kita doakan. Mudah-mudahan mendapatkan petunjuk hidayah. Tapi ternyata kemudian tidak mempan, Pak. Doa tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Akhirnya dia bilang, Pak Kodir, kalau tak medal mawon, lelah aku metu. Betul Pak, kalau pada enten usaha lintu, ya sudah. Coba kan. Jadi ada hal yang demikian itu. Sudah cukup dengan ucapan kata-kata. Coba orang itu kalau misalnya kita pecat, Pak, mesti nanti di belakang hari itu dendam, macam-macam. Itulah, kita pun juga begitu dengan anak-anak kita, mungkin mendidik, membina anak-anak kita, guru-guru kita. Nabi Ibrahim alaihissalam itu seperti apa? Ya bunayya inni ara fil manami anni atba'uka fandur madza tara. Itu kan komunikasi, diajak ngomong dari hati ke hati, ngomong. Saya sekarang ada tugas itu, besok itu akan ketemu dengan salah seorang santri nakal yang luar biasa. Coba kan, pas di pondok nanti bahkan pulang itu mulai nggak ada letak. Bapaknya itu telepon saya berkali-kali. Bapaknya ini orang yang punya jabatan yang sangat tinggi di perpajakan di Kalimantan sana. Hampir tiap bulan itu pulang. Ibunya dosen pula. Wah, anaknya kembar, ganteng-ganteng begitu. Tapi coba
Kenapa kok tidak sama dengan budi pekerti moral akhlaknya yang ganteng-ganteng begitu? Itu terjadi Pak, ujian anak itu luar biasa. Nah, jadi berbicara. Nah, yang ketiga, agar kita ini terhindar dari penyakit pikun setelah sholat lain, sholat malam, sholat subuh dengan berjamaah. Sholat subuh berjamaah. Saya yakin percaya kalau sini full. Sholat subuh itu Masya Allah. Saya pernah ngisi kajian di Blitar. Nah, sholat subuhnya itu saya mampir di salah satu sholat subuh karena pengajiannya kan jam 6 akad pagi, jam 6 sampai jam 7 kan. Itu ada masjid itu besar, bagus sekali, tingkat juga. Begitu subuh ini, sudah waktunya subuh ini kok enggak ada yang adzan ya. Andai kan tahu begini ini tak ada nih. Ternyata sih ada. Tahu-tahu kemudian ada orang itu yang tua begitu bongkok itu. Sek. Oh ini. Nah, orang tua ya. Nah, kemudian adat. Adatnya orang tua begitu. Masjid itu rata-rata sing adat gak wong tua ini utawa anak cilik. Nah, daerah sana lagi. Kalau sini kan enggak. Nah, ini luar biasa. Nah, ini sing nom-nom iki nanti kau kan. Nah, batin saya itu. Nah, itu. Lalu kemudian adzan. Begitu adzan wong tua ya begitu ya. Tua. Apa beda dengan anak SMA? Makanya Bilal bin Rabah itu kenapa dipilih oleh Nabi menjadi muadzinnya Nabi? Ibnu Maktum itu orang nggak kelihatan, tapi dipilih menjadi muadzinnya Nabi. Karena suaranya luar biasa bagus. Cik nom ya. Itu dulu. Itu paling tidak kenal. Jadi sudah begitu selesai adzan, lalu kemudian itu gak sholat sunnah 2 rakaat Pak. Padahal sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh itu nilainya khairum minat dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu enggak. Mik dipegang lalu kemudian begitu sudah selesai adzan itu kemudian berdoa. Saya dengarkan. Saya itu kemudian pujian Pak. Dari sana ternyata pujiannya podo boleh Jombang. Apa itu? Dulur, ayo podo nang tangi sholat subuh berjamaah kan mutomo. Nah, oke ini kan gak ono. Jadi itu di sana. Jombang itu juga begitu. Terus setelah itu kemudian suwe begitu pujiannya lama sekali batin saya suwe rek. Akhirnya kemudian ada orang datang juga tua begitu. Wong loro itu tua juga bongkok lagi juga. Jadi oh batin saya kira-kira gini dulure itu kok. Memang loro kok. Iya jadi imam lalu kemudian saya juga jadi makmum ya jadi subuh. Padahal kata Nabi itu kasratul khutu dalam masjid memperbanyak langkah menuju masjid itu luar biasa pengaruhnya. Siapa orang itu yang terbiasa untuk menaikkan melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, fawafidimatillah. Itu berada jaminan Allah. Rezekinya akan diperbaiki, akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikan kebahagiaan, keberuntungan dunia dan akhirat nantinya. Diberikan nur cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Man sholat subuh fi jamaatin faka'an nama sholat kullu. Orang yang melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah tidak lain, maka Allah ini akan memberikan pahala seperti orang itu menaikkan melaksanakan sholat itu semalam suntuk. Luar biasa. Pengaruhnya luar biasa. Dan setelah itu kemudian termasuk jangan lupakan baca Quran begitu. Bapak dan Ibu terakhir Perdana Menteri Inggris waktu itu dijabat oleh Gladstone Pak. Itu kan pernah terjadi peperangan antara Inggris dengan Mesir, Egypt. Nah, ternyata Inggris ini nggak bisa mengalahkan. Di
Dicari itu oleh Perdana Menteri Gladstone itu. Seperti apa? Punya kekuatan apa? Padahal kami ini, kata orang-orang Inggris itu, Perdana Menterinya, kami ini punya tentara yang hebat-hebat. Ternyata tidak bisa mengalahkan tentara orang-orang Mesir ini. Dicari lalu kemudian suruh selidiki orang-orang Islam itu seperti apa orang Mesir itu. Diselidiki ternyata pagi-pagi sebelum jam 3 itu sudah bangun. Setelah itu kemudian melaksanakan sholat malam itu dilanjutkan dengan sholat subuh, baca Quran lagi. Akhirnya kemudian diketahui oleh Perdana Menteri itu. Perdana Menteri yang Nasrani itu kemudian bilang, dikumpulkan seluruh tentara itu kemudian bilang, saudara-saudara tidak akan bisa mengalahkan orang-orang Mesir. Sambil membawa kitab itu, ada kitab suci Al-Quran itu. So as the Egyptians have crossed the book wisdom, we will never able to wipe out peace. Selama bangsa Mesir ini berpegang teguh dengan ini, kamu semua tidak bisa mengalahkan mereka. Coba. Apa itu? Karena orang-orang Mesir itu sebelum subuh sudah bangun, setelah itu kemudian sholat subuh berjamaah, baca kitab Al-Qurannya. Sedangkan engkau ini tertidur pulas kamu. Itu ternyata bisa mengalahkan. Itulah kehebatannya yang namanya sholat subuh dengan berjamaah. Benar apa yang dikatakan dalam Al-Quran itu, qaulan tsaqila, ucapan perkataan yang berbobot. Perdana Menteri Inggris ternyata mengakui tidak bisa untuk mengalahkannya orang-orang Egypt itu. Itulah Bapak dan Ibu sekalian, ini masih satu, padahal yang kedua belum, yang ketiga belum. Saya kira ini sudah jam 9, mohon maaf, ini terlalu, saya nanti tidak berani pulang nanti kalau tapi tidak, saya biasa kok. Jadi pulang malam gitu itu biasa, berangkat malam juga biasa. Ya, itu yang dapat kami sampaikan Bapak dan Ibu. Insya Allah nanti mudah-mudahan kami sudah diberikan usia, umur yang panjang, bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan sehat walafiat, berikan berkah dalam hidup kita, berikan kita turun anak cucu yang soleh-solehah, dan pula kita semua di akhir hayat nanti ditutup akhir hayat kita dengan akhir hayat yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardi anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata mal abrari azizan ghafari ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Demikian ulama yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.